Oke, selamat datang Kak Herna, Kak Alisa, aduh Kak Odora, sangat banyak yang senior ya. Oke Kak, senang bertemu dengan orang kakak dan Kak abang-abang yang Merian. lain. Iya, yang sudah join. Jadi sesuai dengan judul diskusi kita malam ini adalah The Darkness of Death. Jadi sebelum kita bahas, dengan kerendahan hati kami meminta Kak Alisa untuk membuka diskusi kita ini di dalam doa. Waktu dan tempat kami berikan kepada Kak Alisa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Hingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa hidup dan menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Kami juga sangat bersyukur kami boleh bertemu di komunitas ini. Kami boleh menikmati sekali lagi pembinaan untuk menolong kami secara pribadi, bahkan menolong kami di dalam pelayanan kami. Berkati Tuhan topik yang akan kami bahas pada malam hari ini. Topik ini topik yang sangat relevan dengan situasi saat ini. Karena itu biarlah kami yang hadir boleh memiliki hati seorang pembelajar, pendengaran seorang murid, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan buat kami. Kami juga memohon supaya Tuhan menolong Bang Fendi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menolong kami untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau. Dan kiranya juga Tuhan yang memampukan MC adik kami untuk memimpin acara ini. Terima kasih Bapak yang di sorga, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Alisa. Ya, sekali lagi kami menyambut kakak dan abang dan teman-teman yang sudah bergabung di diskusi kita malam ini. Jadi untuk sistemnya nanti Bang Effendi akan membagikan beberapa bahan ataupun bahan yang sudah dipersiapkan abang itu, dan setelah itu biasanya akan ada topik diskusi. Jadi di sesi diskusi nanti kakak dan abang serta teman-teman boleh bertanya secara langsung ataupun melalui chat. Pilih aja mana yang membuat lebih nyaman. Oke. Judul dari diskusi kita malam ini adalah The Darkness of Death. Sudah bisa kita mulai Bang Fendi? Belum. Belum. Iya, sebenarnya agak seram sih topiknya malam ini ya kan Bang, karena Iya, agak horor ya. Iya, agak horor. Jadi Iya. makanya ini karena seperti pengantar dari Bang Fendi bahwasanya ya tidak ada yang berkuasa untuk menolak kematian. Ketika memang sudah waktunya ya siap atau tidak siap kita harus ya itulah waktunya seperti itu. Jadi malam ini juga Bang Fendi akan membagikan kepada kita bagaimana kita menyikapi hal itu. Jadi Bang Fendi sudah bolehlah sesi ini dimiliki oleh Abang. Oke. Udah nggak sabar lagi Bang, kami. Thank you Melda. Selamat malam teman-teman, senang bisa ketemu lagi ya. Ada wajah baru tapi ada wajah lama hilang terus datang lagi kayak Bang Alfred gitu ya. Dia udah wajah lama tapi udah lama hilang terus balik lagi gitu ya. Ya. Ada Kak Merian. Kak Merian juga baru pertama ikut ya Kak Merian ya. Pernah sekali Bang, tapi langsung disconnect mungkin dari. Oh iya, waktu itu berarti belum dihitung karena ikut nggak selesai. Alasan jaringan lah Bang. Iyalah, itu alasan klasik itu. Kalau udah nggak bisa ikut meeting kita bilang maaf jaringan saya terganggu. Banyak banget itu penjahat sekarang gitu. Baik, nah teman-teman malam ini kita akan berbicara, sebetulnya pembicaraan kita ini adalah lanjutan dari minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu kita berbicara tentang grief, ya, tentang bagaimana kita melewati masa-masa yang sulit, ya, karena kita mengalami kedukaan, mengalami suffering and grief. Itu pembicaraan kita minggu lalu dan kita banyak bercerita, gitu ya. Dan saya kira hari ini kita akan berbicara lebih lanjut tentang
Jadi kalau ada penderitaan biasanya akhirnya mati. Kayak film India lah. Ya kan? Kan kalau udah menderita mati gitu. Tapi kalau film India biasanya agak beda. Udah menderita bisa lagi dia jago lagi gitu ya. Nah, tapi dalam jalur yang sangat umum gitu ya, biasanya ketika kita mengalami penderitaan yang sangat berat, maka itu adalah sebuah fase yang sangat dekat dengan kematian, ya. Walaupun tentu akan ada kesembuhan, sering juga kalau sakit ya bisa sembuh, ya ada bencana kita bisa juga selamat. Tapi pada dasarnya pembicaraannya adalah sebuah pembicaraan logik yang kita bahas, ya. Jadi ada pain, suffering, grief. Lalu malam ini kita bicara tentang death. Dan minggu depan kita akan berbicara life beyond death, gitu ya. Nah, malam ini saya kebagian topik yang agak nggak nyaman memang ya, bicara tentang kematian. Saya tadi mikir-mikir ada nggak musik film horor gitu yang bikin kita serem gitu ya. Rupanya nggak ada juga. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang kematian, ya kematian itu memang saya pikir sebuah apa ya, keadaan, sesuatu yang, ini share screen saja sini. Iya, nah saya, apakah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Bang. Baik. Nah, malah saya yang nggak kelihatan screen-nya. Nah, kalau kita mengobservasi kematian, pertama kita bisa melihat bahwa kematian itu umumnya adalah sebuah keniscayaan alamiah. Ya kan? Itu seperti sebuah cycle. Orang lahir, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, lalu menjadi tua, dan biasanya dalam sebuah siklus yang normal, kita akan wafat, kita akan meninggal. Nah, kita semua tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang bisa menghampiri siapa saja dan kapan saja. Kadang-kadang dia datang dengan tanda-tanda yang membuat kita lebih siap. Kadang-kadang dia datang tanpa pemberitahuan dan boom, udah habis. Gitu ya. Yang menarik kemudian adalah sekalipun kita tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu keniscayaan, ya, sesuatu yang pasti akan kita alami, ya, kecuali sebagian orang yang nanti masih hidup waktu Yesus datang kedua kali, kurang lebih begitu kalau keyakinan teologis kita. Nah, tapi sebagian besar orang ya akan mengalami kematian. Kita tahu itu nggak terelakkan, tetapi kita selalu berupaya menjauhinya. Itu seperti ada naluri kita. Nah, itu barangkali menjelaskan bahwa memang naluri utama kita adalah hidup, bukan mencari mati. Ya, insting kita adalah insting bertahan hidup. Ya, ketika ada sebuah ancaman, kita akan mempunyai sistem mekanisme refleks yang membuat kita akan berpikir bagaimana caranya supaya selamat. Ya kan? Ketika ada kebakaran, kita akan lari. Nggak ada orang kebakaran lalu ngeliatin gitu sampai mati di dalam apinya sendiri. Nggak ada. Insting kita memang adalah insting menjauh dari kematian. Tetapi ketika kematian mendekati kita, kita nggak berkuasa untuk menolak dia datang. Itu adalah sebuah paradoks yang kita alami setiap hari. Semua manusia hidup dalam paradoks itu. Insting kita untuk menjauhi kematian bahkan membuat kita menjadi bisa sangat inovatif. Ya. Penemuan-penemuan dalam bidang kedokteran umumnya adalah penemuan-penemuan yang memberikan janji bahwa kita bisa mendelay kematian. Ya kan? Penemuan dalam obat-obatan, teknologi kedokteran dan lain-lain itu membuat kita mendelay dari kematian. Penemuan-penemuan dalam anti-aging dan lain-lain membuat kita mempunyai harapan bahwa kita bisa mendelay kematian. Belum ada teknologi yang bisa memberikan sebuah janji bahwa kita tidak mati, kita bisa menjadi immortal. Walaupun ada banyak film-film science fiction yang memberi gambaran bahwa immortalitas itu menjadi sesuatu yang mungkin bagi manusia, tapi kita belum pernah melihat bukti nyatanya. Jadi kita melihat bahwa kematian itu sebagai sesuatu yang mempunyai tensi di dalam hidup kita. Kita tahu kita nggak bisa menjauhinya, tapi kita terus berusaha untuk menjauhinya dengan segala macam cara. Ya, setiap kali orang sakit, kita akan berusaha sekuat tenaga. To the last minute kita akan berusaha apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan dia.
Ketika orang tua saya sudah sangat lanjut dan dia sakit, kami nggak mengatakan bahwa udahlah nggak apa-apa ya, udah tua banget. Nggak juga. Kami anak-anaknya berusaha supaya dia bisa hidup lebih lama. Ya. Walaupun kadang-kadang dia sendiri berharap tidak lagi. Saya ingat mama saya pada usia yang sangat lanjut, sekali waktu kami berkumpul dekat dia dan mengingat hari ulang tahunnya, dia bilang, tolong jangan nyanyi panjang umur lagi. Saya nggak mau panjang umur. Gitu. Nah, tapi kita juga nggak tega, kita nggak mau dia pergi, gitu ya. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa dampak kematian itu cukup besar. Ya. Kematian itu selalu membuat kita terluka, pedih. Ya. Tidak ada the right time to die. Kita nggak bisa bilang, iyalah udah cukup lah nih, udah waktunya lah, iya ya, silahkan meninggal. Nggak ada. Orang yang usianya lanjut sekalipun, kita tetap akan kehilangan. Walaupun tradisi Batak misalnya, ketika bapak dan mama saya meninggal, dalam tradisi Batak, mereka mengatakan, oh ini sudah sahur matua, bahkan sudah mauli bulung, sudah punya cicit. Wah ini bukan sebuah kematian yang harus ditangisi, lalu dibuat pesta apa segala macam. Tetap saja buat kami anak-anaknya itu adalah sebuah kehilangan dan kesedihan. Sampai hari ini, setelah bertahun-tahun, ada waktu-waktu tertentu saya bisa merasa sangat rindu sekali dengan bapak dan mama, misalnya. Walaupun mereka wafat dalam usia yang sudah cukup lanjut, dan mungkin mereka sudah lelah dalam menjalani hidup mereka sendiri juga, karena sakit dan seterusnya. Tetapi, tidak ada kematian yang tidak meninggalkan kepedihan dan kesakitan. Mungkin bagi, ya, kecuali nggak tahu ya, saya pikir misalnya gini, tokoh paling antagonis di dunia, Hitler misalnya, apakah waktu Hitler mati tidak ada orang yang sedih? Belum tentu. Mungkin ada orang-orang yang dekat dengan dia secara pribadi yang mengenal Hitler di luar lingkar politik dia, yang mengenal Hitler sebagai seorang person, bukan saja sebagai seorang pemimpin Jerman, ya, bukan yang bengis, tapi seorang manusia. Dan mungkin ada orang yang ketika dia meninggal tetap kehilangan dan merasa pedih dan sakit. Kita ingin melestarikan ingatan kita tentang orang-orang yang telah meninggal dengan membuat makam, dengan membuat tugu, dengan membuat potret-potret, dan seterusnya. Kita berharap bahwa itu memberikan kita semacam sebuah perasaan bahwa dia tidak betul-betul pergi dari kita. Walaupun dia hanya tinggal dalam sebuah ingatan kita. Tetapi kita merasa senang ketika kita masih mengingatnya. Ya kan? Jadi ada sebuah kematian itu membuat kita merasa disconnected ya dengan orang-orang yang kita sebelumnya merasa sangat dekat. Ya, sangat dekat. Ya, itu yang membuat kita pedih. Ya, itu yang membuat kita merasa kehilangan dan sakit. Dan sakit itu setiap orang bisa berbeda-beda, ya kan? Sakit yang dia tinggalkan nggak sama bagi orang satu dengan orang yang lain, ya kan? Nah, yang ketiga kita bisa mengamati bahwa semua yang kita ketahui tentang kematian adalah sebuah pengamatan dari luar. Kita tidak pernah betul-betul tahu apa yang terjadi pada detik kematian itu dan sesudahnya. Belum ada orang yang datang kepada kita lalu bercerita, ini loh yang terjadi waktu mati. Saya bahkan kadang-kadang curious, kenapa waktu Yesus bangkit tidak ada murid-muridnya yang nanya, tunggu dulu, waktu mati itu apa yang terjadi sih? Enggak ada, gitu. Enggak ada. Kita nggak mempunyai kesaksian first hand yang bisa mengatakan this is what happened ketika kematian itu terjadi. Ini yang betul-betul terjadi. Itu yang membuat kita akhirnya mengatakan bahwa kematian itu selama-lamanya adalah sebuah misteri buat kita. Itu adalah sebuah tempat uncharted place gitu ya. Tempat yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun.
Karena itu dia selalu menimbulkan juga kekhawatiran, takut, ya kan? Kalau kita merasa gelisah ketika kematian mendekati kita, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat wajar, karena kita memang tidak punya pengalaman untuk mendekatinya, mengalaminya. Sama seperti kita semua sekarang tiba-tiba takut misalnya dengan coronavirus. Pertama sekali ketika corona ini meledak, rasa takut kita luar biasa. Makin lama kita makin, udah nggak apa-apa juga. Walaupun kita tetap khawatir, tapi perasaan kita tidak sekhawatir 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Kita mulai bisa manage dengan itu. Tapi perasaan yang sama mungkin adalah perasaan yang kita alami ketika kematian mendekati kita. Ya kan? Saya tidak tahu apakah ada orang yang betul-betul tidak punya pertanyaan sama sekali dalam batinnya ketika kematian mendekati dia. Sekalipun dia orang percaya. Ya kan? Sekalipun dia orang percaya. It's the unknown. Apa sih? Ya, kita cuma bisa mendengar, ada interstate. Ini adalah, ada gambar tentang dalam Alkitab cerita tentang orang yang ada di pangkuan Abraham. Tapi sekali lagi itu pun seperti sebuah kisah perumpamaan yang diumpamakan Yesus. Yesus tidak menyebutkan itu sebagai sebuah pesan yang bersifat instruktif, tapi sebagai sebuah story. Ya kan? Jadi kita hanya bisa puas menerima ada sedikit hint, seperti kisi-kisi waktu kita mau ujian dulu. Tapi kita nggak tahu the whole reality of death. Nah, itu yang membuat death itu selama-lamanya menjadi sebuah misteri. What happens? Kalau saya mau bertanya, di mana sekarang Bapak saya? Saya hanya bisa tahu mengatakan bahwa dia baik bersama dengan Tuhan. But what exactly is happening to him? Saya tidak tahu. Dan itu kadang-kadang menimbulkan rasa yang tidak nyaman buat kita. Kita nggak merasa nyaman sepenuhnya dengan itu. Jawaban kita selalu akhirnya kembali kepada, kita punya iman bahwa orang percaya ada bersama dengan Tuhan. Satu-satunya yang menghibur kita adalah itu. Dan keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik. Habis. Tapi itu sangat abstrak. Kalau kita jujur, kita mengatakan bahwa itu sangat abstrak. Alkitab tidak banyak berbicara secara detail tentang apa yang terjadi di dalam kematian. Ya kan? Di dalam kematian. Jadi kita nggak tahu banyak. Nah, kalau kita bertanya, apa kira-kira yang menjadi penyebab-penyebab kematian? Secara umum ada 3. Ada kematian yang terjadi diakibatkan oleh hal-hal di luar tindakan manusia. Ada bencana alam, dia meninggal. Ada orang terserang sakit yang bukan disebabkan karena tindakan orang secara khusus, secara langsung, dan tidak bisa terobati, lalu akhirnya penyakit itu merenggut nyawanya. Jadi ada kematian-kematian yang terjadi di luar sebab di luar tindakan manusia. Jadi itu bisa terjadi. Kadang-kadang bisa terjadi sangat masif. Ya kan? Berpuluh orang, beratus orang, bahkan bisa ribuan orang. Lalu ada kematian yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Nah, kematian ini bisa kematian yang diakibatkan karena orang lain lalai, naik kendaraan, tabrak seseorang, orang itu meninggal. Ada juga kematian yang lebih buruk lagi. Kematian yang disebabkan karena perbuatan sengaja orang lain kepada dia. Pembunuhan, ya kan? Itu bisa menjadi sebuah tindakan yang menyakitkan. Atau perang, misalnya. Nah, lalu ada kematian yang ketiga, yaitu kematian yang terjadi atas pilihan dan tindakan orang itu sendiri. Ini yang disebut dengan bunuh diri, suicidal death, kematian yang disebabkan karena bunuh diri. Nah,
Dan yang menarik kalau kita berbicara tentang poin yang ketiga ini, trennya ini semakin meningkat. Sekarang banyak orang menganggap bahwa kematian karena bunuh diri yang dilakukan dengan sadar itu adalah hak seseorang, hak ajasinya. Menarik ya. Jadi mencegah orang bunuh diri atas keinginannya sendiri adalah melanggar hak ajasi dia. Menarik banget pembicaraan ini sekarang. Jadi ada orang-orang sekarang dengan sengaja, dengan sadar dia berkata, I don't want to live any longer. I want to die now. Ya. Ada seorang muda beberapa tahun yang lalu di Amerika, dia seorang atlet dan dia seorang yang atlet panjat tebing, seorang perempuan. Lalu sekali waktu dia kecelakaan, namanya Arlene, dia kecelakaan, jatuh dan gak bisa ditolong lagi. Dokter mengatakan dia akan mengalami kelumpuhan permanen karena itu. Dan seketika dia merasa bahwa dia nggak punya purpose lagi dalam hidupnya. Dan dia mendeklar bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Saya tidak bisa membayangkan hidup sebagai orang lumpuh seumur hidup saya lagi, sepanjang sisa hidup saya. Dan dia bilang itu sama suaminya, dan suaminya bilang, dia berusaha mencegah, tapi kemudian istrinya mengatakan, my life, my choice, my decision. Nah, menarik sekali, dia nggak punya harapan. Nah, kalau teman-teman kenal, ada seorang orang Kristen yang sangat terkenal, namanya Joni Eareckson Tada. Dia seorang perempuan yang lumpuh seumur hidupnya juga, tapi dia sekarang mengkhususkan diri untuk melayani orang-orang yang difabel, terutama orang-orang yang merasa putus asa karena tadinya tidak cacat menjadi cacat dan merasa diri tidak berguna. Ketika Joni Eareckson Tada mendengar kisah tentang Arlene, dia menulis surat dan meminta supaya Arlene menunda, mencoba melayani dia, memberikan harapan. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Jadi kematian atas diri sendiri itu disebut dengan bagian yang disebut dengan dignified death, kematian yang bermartabat malah. It's very interesting bagaimana dunia sekarang melihat kematian. Dan ada banyak sekali beberapa ide sekarang yang menunjukkan bahwa if your life not promising, kalau kamu merasa bahwa hidup kamu itu sudah nggak ada manfaatnya lagi, so nggak apa-apa mati. Ada orang yang membuat quotes, sometimes life will tell you how beautiful death is. Benar. Sometimes life can tell you how beautiful death is. Jadi sebuah pemujaan terhadap kematian. Nah, itu adalah sebuah ekstrim lain ketika kita berbicara tentang kematian. Dan itu menjadi sebuah pesan-pesan yang sangat populer sekarang kabarnya. Angka kematian menjadi sangat bunuh diri sekarang relatif meningkat tajam globally. Nah, salah satu adalah berbicara tentang life is your choice. If you don't want to continue it, you can end it at any time. Jadi dia bisa menulis surat wasiat dan meminta dokter untuk memberikan dia obat membunuh. Menarik banget kan? It's very interesting. Nah, jadi ketiga hal ini mungkin bisa memberikan efek yang berbeda. Ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi karena mungkin dia tindakan-tindakan di luar manusia, kita bisa merasa sangat helpless, tapi mungkin kita bisa merasa, well, it's God decree. Kita merasa itu memang sepertinya kehendak Tuhan. Tapi perasaan itu akan berbeda kalau orang yang kita kasihi meninggal karena perbuatan orang lain. Bukan pasrah barangkali perasaan kita. Kita mungkin sulit merekonsiliasi bahwa itu dengan keyakinan bahwa Allah ikut ambil bagian di dalam kematian itu. Sehingga dia akan menimbulkan kemarahan, ya, kebencian, dendam yang berkepanjangan. Ya, kita merasa tidak adil, injustice, dan seterusnya. Nah, kematian yang
terjadi atas pilihan sendiri juga bisa menimbulkan efek yang sama. Anak-anak yang tahu bahwa ibunya meninggalkan mereka dengan sengaja akan merasa bahwa mereka tidak dikasihi. Ya. Dan itu sangat menyakitkan. Dan yang paling menarik, kalau saya tidak lupa ya, saya pernah, Debbie itu ngambil belajar konseling. Nah, waktu kami sekolah, saya pernah ikut satu mata kuliah counseling menjadi audit, dan dosen yang membimbing itu adalah suicidal expert. Dia memang menekuni psikologi tentang orang bunuh diri. Aduh, aneh banget ya. Ngapain ada orang belajar psikologi yang ditekuni adalah, kekhususannya adalah orang bunuh diri. Suicidal psychology. Nah, dia mengatakan suicide itu adalah sebuah peristiwa yang akan bisa diwariskan dalam bentuk memori. Jadi si anak melihat ibunya putus asa bunuh diri, anaknya akan belajar. Anda tidak bisa menyelesaikan urusan Anda, you can end your life. Itu menjadi sesuatu yang hereditary, ya, jadi bisa diwariskan. Bukan sesuatu yang ada di dalam syarafnya, tapi dalam memorinya. Ya. Meninggalkan akibat yang berbeda-beda. Jadi kita bisa merasakan bahwa semua efek dari kematian itu bisa berbeda-beda. Tetapi hampir bisa dipastikan semua efek dari kematian itu menimbulkan rasa apa? Pedih, rasa duka, rasa sakit, dan seterusnya. Ya. Jadi kematian itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang selebratif ketika terjadi. Ya. It's still pain. Ya. Jadi itu menjadi satu hal yang penting saya kira. Jadi Alkitab sendiri kelihatannya ketika dia menggambarkan kematian, walaupun dia menyampaikan bahwa kematian itu bukanlah akhir segala-galanya dan ada janji tentang hidup di balik kematian, tetap saja Alkitab menggambarkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kita merasa kehilangan dan sedih. There is pain in every death. There is pain. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sakit karena kehilangan seseorang di dalam karena kematian, itu adalah sebuah pengalaman jamak yang dialami oleh semua orang yang kehilangan orang yang dia cintai. Terlepas dari apapun penyebabnya. Ya, penyebab bisa beda-beda. Spesifik dampaknya bisa beda-beda. Tapi at the end of the day, kematian is kematian. Nah, teman-teman, saya mau berhenti dulu sebentar di sini. Mungkin ada respon, ada diskusi. Ya. Silakan kalau teman-teman dari dua topik awal kita, jadi observasi kita dan penyebab-penyebabnya. Apakah ada yang kita mau diskusikan? Ya, buat kakak dan abang yang ingin bertanya, boleh di-unmute atau boleh melalui kolom chat. Bang Yadon Silalahi, sepertinya sudah meng-unmute. Apakah abang ada pertanyaan? Iya bang, berbicara soal kematian nih, kan ada istilah peristiwa mati suri. Dan kejadian mati suri itu mereka menceritakan apa yang mereka alami di saat mereka dalam keadaan mati suri itu bang. Apakah yang mereka ceritakan itu adalah hal nyata ataupun yang mungkin halusinasi ataupun bayangan mereka di saat mereka dalam keadaan posisi tersebut. Terima kasih. Ya, thank you. Nah, pertama saya harus disclaimer, saya tidak terlalu banyak menekuni tentang pengalaman yang disebut dengan near death experience. Ya, jadi dalam bahasa psikologinya, mati suri itu sering dianggap sebagai near death experience, pengalaman bersentuhan dengan mati tapi belum mati. Gitu ya. Nah, memang kita banyak sekali mendengar, misalnya ada yang melihat malaikat, ada yang melihat Tuhan, dan lain-lain. Nah, beberapa orang menduga bahwa itu memang berkaitan dengan berbagai peristiwa-peristiwa psikologik. Jadi ada sebuah pengalaman unconscious, ketidaksadaran. Nah, dalam keadaan tidak sadar, ada banyak hal yang bisa terjadi. Kadang-kadang ada aspirasi
keinginan yang terekam dalam otak kita selama bertahun-tahun sejak kecil. Ketika kita mengalami unconsciousness, kadang-kadang memori itu seperti sebuah kenyataan. Nah, apakah itu betul-betul menggambarkan apa yang terjadi ketika mati, dia merasa rohnya melayang? Nah, yang paling sulit adalah pengalaman itu adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa diverifikasi. Sebuah pengalaman yang sangat subjektif, yang kita, kalau saya ditanya, kalau ada orang mencerita itu, saya akan mendengar dengan baik, menghargai cerita dia, dan tidak ingin menyangkalnya. Karena pastilah itu adalah sebuah pengalaman dia. Nah, apakah pengalaman itu betul-betul menjelaskan potret tentang apa itu kematian, itu yang kita nggak bisa verify. Karena kalau kita jejerkan cerita paralel dari 10 cerita pengalaman near death experience itu, kadang-kadang detailnya beda-beda. Ada yang sangat senang karena dia merasa melihat Tuhan, yang satu lagi sangat ketakutan karena dia melihat bayang-bayang penyiksaan. Nah, itu menjadi sebuah penjelasan yang menarik. Kenapa yang satu kesenangan, dia bilang, aduh saya senang banget, saya sudah melihat seperti apa Tuhan. Terus dia merasa bahagia. Yang satu lagi dia cerita, serem banget loh, aku udah melihat setan. Nah, bagaimana kita memverifikasi? Apakah waktu orang mati dia akan melihat setan atau melihat Tuhan? It's very difficult to verify. Ya kan? Yang mana sih yang akan dilihat dulu? Melihat setan dulu atau melihat Tuhan dulu? Nah, yang paling sulit adalah tidak ada yang bisa dengan spesifik memverifikasinya. Gitu. Jadi beberapa orang seingat saya akan mengatakan bahwa itu memang adalah pengalaman yang subjektif dan sangat dekat dengan pengalaman umum orang yang sedang unconsciousness. Ya, seperti kadang-kadang kita juga setengah mimpi gitu ya. Oke, thank you, Yadon. Ya. Ya Bang, kemudian ada pertanyaan kedua melalui kolom chat dari Bang Alfred Nenggolan. Saya bacakan ya Bang. Bang, kalau mati karena penyakit jantung, stroke, komplikasi. Nah, kalau dilihat dari sisi penyebabnya ini, apakah ini termasuk kepada kematian pilihan sendiri Bang? Oh, apakah diakibatkan pilihan sendiri, sakit jantung? Ya, mungkin dia tidak disebut atas pilihan sendiri ya. Karena dia tidak langsung berefek kepada kematian. Tetapi misalnya nih, kita sakit jantung, lalu kita dibawa ke ICU, lalu kita berada dalam keadaan yang sangat tidak mudah gitu ya. Jadi tapi kita setengah sadar, lalu kita misalnya memutuskan tidak mau lagi minum obatnya, ya, tidak mau lagi menerima treatment. Padahal ada kemungkinan kita masih bisa sembuh. Nah, itu yang disebut dengan kematian atas pilihan sendiri. Sebenarnya ada kematian yang diakibatkan perbuatan orang lain yang mirip dengan yang itu, yaitu yang disebut dengan eutanasia. Ya, jadi orang-orang yang dekat dengan kita, dia dalam keadaan yang tidak sadar panjang, ya, lalu kemudian dokter bilang secara medis, you pull the ventilator end, ya, atau pemacu jantungnya di stop, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, ketika pilihan itu diambil, maka dia mati dengan sendirinya. Nah, itu mungkin kematian akibat perbuatan orang lain. Jadi eutanasia adalah kematian yang diakibatkan oleh orang lain. Tapi, nah, ketika kita dengan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang mungkin membuat kita mati, tapi belum sampai pada titik kita memilih hidup atau mati, itu bukan tindakan yang disebut dengan kematian atas pilihan dan tindakan sendiri. Tapi itu lebih menurut saya sih hidup yang tidak bertanggung jawab sih dengan kesehatannya. Misalnya makan tidak tertib, ya kan, pola hidup yang tidak sehat dan lain-lain. Nah, itu menurut saya sih bukan bagian kematian, tapi apa ya, lebih kepada self control kali ya yang nggak beres gitu. Thank you, Bang Alfred. Ya, kepada Bang Alfred, apakah sudah terjawab, Bang? Atau Abang mau bertanya lebih lagi? Ada tanggapan Bang Alfred? Sudah, Dek. Oke, terima kasih Bang Alfred. Terus Bang, ini ada pertanyaan panjang di kolom chat. Ya, ini dari teman ngoceh kita juga. Bang, perihal kematian atas pilihan sendiri,
Ada yang bunuh diri mencintai kematian, tapi ada yang rela mati karena mencintai kehidupan, yaitu martir. Padahal sebetulnya ada pilihan untuk bertahan hidup dan tidak harus berkorban atau dikorbankan. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini ya, Bang? Kok seberbeda itu orang memaknai kehidupan? Ya, pertama martir ya. Nah, ketika kita berbicara pengalaman martir, sebenarnya pengalaman martir itu kalau saya sih melihat bukan kematian atas pilihan sendiri, tapi dia diberi pilihan. Ya kan? Misalnya dalam abad-abad pertama, kedua, ketiga ya, ketika orang Kristen, orang-orang percaya itu sering sekali dihadapkan kepada sebuah pilihan. Misalnya Polikarpus, misalnya dia dikasih pilihan oleh kaisar pada waktu itu. Kamu mau hidup atau mau mati? Kalau kamu menyangkal Yesus, sekarang juga kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tidak menyangkal Yesus, sekarang juga kamu akan dimati, dibakar hidup-hidup. Nah, ketika mereka membuat pilihan itu, mereka tidak merasa bahwa mereka tidak sedang bunuh diri. Tapi mereka meyakini bahwa mereka sedang mempertahankan imannya. Nah, ini yang menarik ya. Dalam tradisi Kristen, mungkin kita bisa melihat bahwa ada dua macam kematian. Kematian yang pertama yang disebut oleh Agustinus, the physical death. Itu adalah kematian ketika roh meninggalkan tubuh. Nah, tapi ada kematian yang kedua yang disebut dengan kematian roh, yaitu ketika Tuhan meninggalkan roh kita dan tidak mau lagi mengurus roh kita. Nah, kematian yang kedua itu sering dianggap kematian yang lebih buruk ketika Tuhan tidak mau lagi menerima kita. Nah, jadi dalam pengalaman orang martir, kelihatannya mereka berpikir bahwa lebih baik mengalami kematian yang pertama daripada mengalami kematian yang kedua. Jadi mereka tidak dengan sengaja membunuh dirinya atau tidak mengambil jalan keluar lain, karena memang jalan keluar lain adalah juga kematian bagi mereka, yaitu kematian rohnya ketika mereka menyangkal Tuhan. Maka mereka bilang, no, sekarang pilihannya ada dua kematian, mati fisik atau mati roh. Maka mereka bilang kami akan memilih mati fisik, gitu. Nah, itu ada semacam paham seperti itu yang berkembang juga di dalam pemikiran Kristen sejak abad-abad awal. Nah, bagaimana dengan orang yang sekarang mulai mencintai kematian? Nah, saya rasa itu yang saya paling sulit sekarang mencari. Ada semacam satu filosofi sekarang yang memuja-muja kematian. Death is something. Nah, barangkali ini adalah lahir. Saya nggak tahu, mungkin satu waktu saya pengen tahu lebih banyak dan belajar. Salah satu yang mungkin adalah ini memberikan sebuah gambaran di mana kita terpenjara dalam hidup. Ya, mungkin ini adalah bentuk ekstrim daripada Platoisme yang mengatakan bahwa roh kita berada dalam penjara. The true life and liberty and freedom justru adalah ketika kita keluar dari tubuh ini dan mengalami kebebasan. Jadi cara berpikir yang menganggap bahwa hidup ini adalah penjara, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekacauan, dan apapun yang kita lakukan, kita selalu akan menemukan kekacauan. Maka cara yang paling baik keluar dari situ adalah mengakhiri hidup. Karena sepanjang kita hidup dalam dunia ini dan di dalam tubuh ini, kita akan selalu bertemu dengan pain, suffering, misery, dan semua yang begitu-begitu. There is no true love, akan ada pengkhianatan dalam semua cinta, ya kan? Akan ada macam-macam. Jadi orang mengatakan, why life? Ya, jadi it's a tragedy. Ya, jadi mereka mengatakan end it, finish it. Ya, ini adalah sebuah kebebasan. Ya, di dalam kita membahas berbagai kepercayaan, kita mengingat misalnya dalam kepercayaan Oriental, Hindu dan Buddha terutama, itu sangat kental sekali. Ya, di mana mengatakan bahwa hidup di dunia itu sebenarnya adalah hidup dalam penjara. Hidup dalam tubuh ini adalah hidup dalam penjara. Ketika kita mati, kita justru adalah bebas.
Ya, jadi ekstrim itu sangat pikiran itu sangat ekstrim barangkali membuat orang begitu ingin mencari kematian, ya, karena dia berkata I cannot endure anymore. Ya. Dan memang ada satu buku yang baik yang ditulis oleh Joni Eareckson Tada, ya, judulnya When is the right time to die? Atau kalau saya nggak salah, Is there a right time to die? Jadi dia menuliskan beberapa alasan mengapa orang memilih untuk mati. Salah satu dia berkata, I cannot see future. I cannot see future. Yang kedua adalah, life is too painful to endure. Hidup itu sudah terlalu sakit untuk dijalani. Ya. Apapun itu, mau sakit fisik, mau sakit psikologi, apapun juga, tapi udah sakit banget. Saya sudah disakiti berlebihan, dan it is my right to choose to end my life, gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang banyak sekali menjadi alasan orang untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, I don't know, saya tidak tahu exactly apa yang membuat orang ingin mendekat atau mencari kematian. Tapi biasanya itu sangat dekat dengan itu dua alasan tadi. I cannot see any future. Ya, jadi dia pikir ya udah ngapain lagi. Atau yang kedua, aku udah nggak tahan lagi. Nah, malah ada orang sekarang mengatakan di beberapa negara biaya hidup kalau sakit itu mahal banget. Dan daripada saya menghabiskan uang saya untuk pengobatan saya dan akhirnya saya akan mati juga, lebih bagus saya berhenti berobat dan mewariskan uang saya untuk keluarga saya yang masih sehat. Kadang-kadang ada pilihan logik yang seperti itu. Ya, jadi mereka membuat sebuah perkiraan logik. Ya, Anda berumur 60 tahun, Anda berobat. Untuk berobat ini, Anda akan menghabiskan sekian juta. Dan setelah itu harapan hidup Anda hanya akan tambah 12 bulan. Nah, kalau Anda sisihkan uang semua berobat ini, Anda bisa membuat kualitas hidup anak Anda, keluarga Anda jauh lebih baik daripada kalau Anda menghabiskan uang itu untuk berobat. Dan bagi banyak orang itu bisa menjadi sebuah alasan valid untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana kalkulasi-kalkulasi material bisa mengungguli pertimbangan-pertimbangan lainnya. Gitu. Jadi saya tidak tahu apakah jawaban itu bisa memberi penjelasan kepada teman yang bertanya. Kalau enggak apa-apa, kita bisa bahas lagi sih. Iya, gimana Kak? Ada yang ingin ditanggapi? Tadi itu menanggapi pertanyaannya, sambil menanggapi pertanyaannya Jessica juga ya Bang, perihal pilihan kematian. Ya, gimana Kak Jess? Jelas Bang, terima kasih. Wah, ini ada pada saat kelahiran, ini ada pertanyaan Bang Frans ini, Bang Frans Kepler. Pada saat proses kelahiran, dokter meminta keluarga memilih apakah si ibu yang hidup atau bayi yang meninggal atau sebaliknya. Bagi si bayi yang dipilih untuk mati, sementara dia belum tahu apa-apa hidup mati. Maka kematian itu masuk klasifikasi yang mana, Bang? Nah, saya pikir kalau pilihannya adalah pilihan itu, nah kita pernah kemarin membahas dari segi medis ya. Jadi medis memakai logiknya sendiri. Misalnya gini, kalau ibunya yang dibiarkan wafat, kalau padahal chance-nya untuk hidup lebih besar, maka dia akan mengatakan kalau anak yang dibiarkan hidup, anak itu akan membutuhkan figur ibu untuk bisa hidup dengan baik. Si ibu bisa hidup baik tanpa figur anak yang harus dibiarkan meninggal, karena pilihannya adalah this is not, itu adalah keadaan yang sangat sekali tidak ideal, dan pilihan etiknya adalah bukan memilih mana yang baik dari yang buruk. Ini adalah pilihan yang mana yang lebih kurang buruk. Jadi pilihannya adalah which is the less evil. Tapi juga mana yang lebih memberikan harapan di kemudian hari. Gitu. Jadi kalau si ibu dia punya tanggung jawab, dia bisa menolong suaminya dan lain-lain. Nah, kalau anak ini yang hidup
maka itu akan menjadi kesulitan yang lebih besar bagi keluarganya untuk membesarkannya. Nah, itu pilihannya yang mana? Ya? Tentu bukan si anak itu tentu nggak bisa memilihnya sendiri. Kalau saya akan cenderung mengatakan itu adalah sebab-sebab di luar tindakan manusia. Karena biasanya anak itu lahir dalam keadaan yang tidak baik gitu ya. Kita harus selamatkan yang mana. Gitu. Jadi itu bukan tindakan langsung, tapi si ibu, si anak, si ibu, dokter dan keluarga berada pada satu keadaan di luar desain mereka, di mana mereka harus membuat pilihan. Gitu. Jadi dia bukan dibunuh, tapi dia berada pada keadaan yang tidak ideal, yang membuat dia terpaksa tidak bisa hidup. Gitu. It's very complicated. Yeah, it's very complicated. Iya, maaf ya Bang. Gimana Bang Franz? Apakah sudah menjawab? Mengingat tadi ada yang terlewatkan 3 pertanyaan juga Bang Fen. Jadi agak ramai tadi yang bertanya. Mungkin sebelum kami, bolehlah langsung Abang juga menjawab pertanyaan dari, ada 3 lagi nih ya Bang. Pertama dari Kak Ellen. Bertanya tentang kisah Hosea, di mana Tuhan memberikan tambahan umur. Apakah itu berarti rencana kematian yang Tuhan tentukan dapat berubah? Nah, pertama, Alkitab secara spesifik sebenarnya tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita tahu persis berapa umur kita. Ya kan? Itu satu. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa umur itu, hidup itu adalah prerogatifnya Tuhan. Nah, apakah itu berarti rencana Tuhan berubah? Nah, yang kedua yang harus kita ingat adalah Alkitab juga tidak menghadirkan Allah yang tidak pernah berubah rencananya. Anda mungkin agak pusing dengan ini. Allah pernah berencana mengatakan kepada Musa begini, setelah orang Israel membuat dia sakit hati. Lalu dia bilang begini, Musa, aku udah gak tahan lagi nih dari mereka ini. Ginilah, kumusnahkan aja lah satu bangsa ini ya. Lalu aku akan membangkitkan bangsa yang baru dari keturunanmu. Oke? Pokoknya itulah rencanaku. Lalu Musa bilang, tunggu dulu Tuhan. Kalau itu kau lakukan, apa yang akan kukatakan kepada dunia ini tentang engkau? No, kau nggak boleh berubah. Tetaplah dengan rencanamu bahwa kau yang mengeluarkan mereka, kau harus membawa mereka ke tanah yang kau janjikan itu. Lalu Alkitab mana? Lalu Allah menyesal dengan rencananya itu. Dan dia nggak jadi membinasakan orang Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah yang dihadirkan atau Allah yang menyatakan dirinya kepada Alkitab, kepada kita melalui Alkitab, kita menemukan Allah itu sangat relasional dengan kita. Ya. Bukan berarti Allah nggak punya ketetapan, tapi yang ditekankan bukan pokoknya kalau udah A. Karena kita menemukan potret Allah yang relasional dengan kita. Nah, itu berbeda sekali dengan potret Allah yang digambarkan dalam mitologi Yunani yang sangat jauh, lofty, dan tidak terganggu dengan apapun. Kita bertobat atau nggak bertobat, kita nggak berubah. Allah bilang gitu, kalau kamu bertobat, aku jadi setia samamu. Kalau kau nggak bertobat, aku hukum kau. Nah, itu berubah atau nggak Allah? Allah bilang gitu loh. Kalau kamu setia, aku akan setia. Kalau kamu nggak setia, aku akan menghukummu. Maka keputusan Allah akan bergantung kepada apa? Loh, itu Tuhan yang bilang loh, di Sinai, di Gunung Sinai, perjanjian Gunung Sinai. Jikalau engkau berubah setia dan berpaling daripada perjanjian-perjanjianku, maka aku akan menghukum engkau. Tapi kalau kau setia, aku akan memberkati engkau. Nah, maka di sini
pertanyaannya bukan apakah Allah berubah atau tidak. Yang ditekankan di dalam teks itu adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang berelasi dengan umatnya. Nah, itu penting sehingga kita nggak terjebak kepada fatalisme atau sebagai sebuah konsep bahwa Allah itu adalah Allah yang imun terhadap semua apapun yang terjadi di dalam diri umatnya. Gitu. Jadi kalau saya sih tidak ingin melihat itu dari Allah kok berubah sih gitu. It's not the point of Allah berubah. Jadi Allah bisa gitu. Jadi kepada relasinya. Oke, Bang, apakah cukup menjawab kepada Kak Ellen? Iya. Terus ini Bang, ada pertanyaan dari Batam, tapi mungkin karena kakak ini jauh dan dari tadi pertanyaannya masih lewat chat. Bolehlah Kak Christine menanyakan langsung ya Kak. Karena saya juga penasaran, apakah ini pengalaman pribadi mengalami thanatophobia? Halo Kak Christine. Ya nggak apa-apa, kali kita baca ya. Ya nggak apa-apa Bang. Jadi pertanyaan dari Kak Christine ini adalah bagaimana cara mengatasi thanatophobia. Jadi thanatophobia ini katanya Bang adalah suatu bentuk kecemasan berlebihan dan ketakutan akan kematian atau proses kematian itu sendiri. Jadi dia masih hidup Bang, tapi sudah sangat cemas berlebihan. Thanatophobia ya. Jadi dari sini kita tahu film apa ya? Thanos. Tokoh Thanos dalam film apa namanya? The Avengers. Death ya. Nah, saya kira kalau memang orang mempunyai fobia terhadap kematian yang berlebihan, dia membutuhkan pertolongan profesional dari psikolog atau dari seorang konselor. Karena itu bagian dari berbagai macam fobia-fobia lain, bisa bagian dari disorder. Pada dasarnya kita wajar punya kekhawatiran kepada kematian, tetapi ketika kematian itu menjadi sangat berlebihan, kekhawatiran itu dia menjadi sebuah disorder dalam diri kita. Ya. Nah, usul saya, kalau ada orang yang mengalami thanatophobia, dia bisa mendapatkan bantuan profesional, baik dari psikolog ataupun dari konselor. Itu sih saran saya, karena itu memang membutuhkan terapi yang tidak bisa dilakukan dengan cepat, ya, tergantung seberapa buruk level kecemasannya, ya, terhadap kematian. Oke Bang, berarti butuh rangkaian beberapa terapi seperti yang Bang bilang ya Bang? Ya, saya kira begitu. Semoga membantu ya Kak Christine. Kemudian Bang, ada lagi satu pertanyaan di sini terkait mati suri Bang, dari Bang Dedi. Banyak case yang seperti itu dijadikan kesaksian khotbah dan juga dijadikan bahan khotbah dari hamba Tuhan. Apakah sebenarnya ini perlu dan layak Bang untuk dijadikan bahan khotbah? Padahal tadi Bang bilang untuk memverifikasi kebenarannya pun sangat susah. Jadi apa layak dan perlu Bang? Ya, saya sulit mengomentarinya. Pertama, ada orang punya metodologi khotbah yang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang sangat suka menekankan kesaksian-kesaksian dirinya dalam khotbahnya, dan menurut saya itu bagian dari cara dia untuk mencoba menyampaikan pesan. Tetapi khotbah yang baik biasanya adalah khotbah yang tidak terlalu padat dengan kesaksian-kesaksian personal yang sulit diverifikasi, ya, dan akan sangat beresiko kalau kita memberi kesan kepada orang-orang yang mendengar kita bahwa pengalaman kita itu menjadi otoritatif, menjadi sumber kebenaran yang harus dipegang oleh semua orang, karena itu adalah sebuah pengalaman pribadi. Bahwa pengalaman pribadi itu benar, itu satu hal, tapi pengalaman pribadi itu belum tentu menjadi sebuah pengalaman pribadi yang bersifat universal, harus dialami oleh semua orang. Jadi sesekali menurut saya baik untuk menyampaikan khotbah, kesaksian dalam khotbah, tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang mendominasi pesan khotbah kita, maka kelihatannya itu mungkin bukan khotbah, tapi lebih bagus disebut acaranya kesaksian pribadi. Ya, karena saya sangat konservatif dalam memahami khotbah.
Karena menurut saya tugas utama dalam berkhotbah adalah membawa isi firman Tuhan secara benar dan relevan kepada audiens. Ya, jadi benar tapi juga relevan kepada audiens. Jadi titik berat dari khotbah itu bukan kesaksian pengalaman, tapi firman Tuhan yang menjadi pijakannya. Itu sih. Jadi disiplin terpenting dalam khotbah kalau menurut saya adalah pemahaman yang benar dulu terhadap kitab suci yang mau dia khotbahkan, lalu dia memastikan bahwa dia paham itu dengan baik, lalu dia kemas itu menjadi sebuah pesan yang relevan untuk audiensnya sekarang. Jadi pengkhotbah itu sering disebut sebagai penterjemah Alkitab. Membuat pesan Alkitab yang ditulis untuk audiens awalnya beribu tahun yang lalu menjadi relevan kepada audiens sekarang tanpa mengkhianati pesan daripada firman Tuhan itu. Itu dia. Jadi dia adalah seorang interpreter of the Bible. Gitu. Jadi dia bukan. Nah, jadi kalau kesaksian itu bisa berguna untuk memperjelas pesan, it's very good. Tapi kemudian ketika kesaksian itu mendominasi seluruh isi khotbah, menurut saya itu bukan khotbah. Sebut saja kesaksian. Oke Bang, jadi Bang masih ada memang beberapa pertanyaan, tapi kita lanjut ke bahan Abang dulu ya Bang. Nanti... Ya, saya kira kita break sebentar, kita teruskan bahan ya. Ya Bang. Nah, nanti mungkin bisa minta tolong Melda melihat beberapa pertanyaan yang bisa kita respon dari chat, lalu nanti kita pilih ya beberapa ya. Oke Bang. Baik. Nah, struggle. Nah, ini yang kita akan sebut. Nah, setiap kali kita berbicara tentang kematian, pergumulan-pergumulan kita itu mempunyai 4 dimensi. Ya, jadi ada 4 dimensi pergumulan kita ketika kematian menghampiri kita. Pergumulan yang pertama adalah pergumulan psikologis. Ya. Pergumulannya adalah pergumulan psikologis. Nah, baik yang mengalami kematian itu maupun yang terdampak oleh kematian itu akan terpengaruh secara psikologis. Ada seorang psikiatri yang sangat terkenal menulis buku Death and Dying. Ya, penulisnya adalah Elizabeth Kubler-Ross. Dia sangat banyak banget menulis. Ya, dia menjadi seorang thanatologis. Ya, jadi ahli tentang kematian. Ya, jadi dia menekuni studi tentang kematian. Ya, dia menjadi seorang thanatologis. Nah, dia mengatakan ada secara psikologis ada 5 respon yang mungkin dilakukan ketika kematian itu mendekati kita. Respon yang pertama adalah denial. Kita mencoba menolak kematian. Saya tidak mungkin mati. I'm not gonna die. Ya, jadi kita akan resisten dengan kematian itu. Kita menyangkalnya. Kita tidak mau menerima itu sebagai sebuah kenyataan, sebuah fakta yang akan kita alami, atau ya kita alami dalam arti bukan kita saja yang mati, tapi orang yang hidup di sekitar kematian itu. Ya, kita nggak mau, kita deny. Yang kedua adalah anger, kita marah. Ya, kita marah dengan itu. Kita marah dengan kematian itu. Lalu yang kedua dia bilang bargaining. Nah, ini menarik ya, kita coba tawar-menawar. Perpanjanglah lagi umurnya, janganlah mati, gitu ya. Kita punya harapan, kan kita berharap semoga kalau bisa kematian itu tidak segera terjadi. Kenapa sih harus sekarang dan seterusnya? Ya. Yang berikutnya dia bisa memasuki level yang lebih buruk, yaitu depresi. Ya. Either kita depresi karena kita terdampak karena kematian seseorang, atau kita depresi karena kita tahu bahwa kita akan mati. Dan kita sudah putus asa. Lalu ada yang berikutnya yang dia sebut dengan acceptance. Nah, ini yang menurut dia adalah sebuah respon yang baik. Terimalah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang natural dan sesuatu yang tidak perlu ditakuti, dalam arti everyone will experience. Ya. Jadi kita berdamai dengan itu, kita menerima dengan itu, bahwa
let it go. Ya. Nah, pada waktunya kematian itu setelah kita mengobati apa segala macam, kadang-kadang ada pilihan yang sulit ya. Bukan berarti kita kemudian berhenti mengobati seseorang, tetapi kita juga mengerti bahwa ada waktu tertentu di mana orang itu akan mengatakan bahwa I know my time is coming. Ya. Saya punya, nah ini saya mau kesaksian, karena saya bukan khotbah, saya boleh kesaksian ya. Nah, bapak saya ketika dia akan meninggal, sepertinya dia punya firasat. Ya, jadi dia meninggal tahun 2007. Waktu itu saya dan Debbie sedang studi di Manila, dan waktu libur semester, waktu itu libur akhir semester cukup panjang, kami pulang ke Medan, lalu di rumah ya bapak saya waktu itu sudah bed rest memang karena dia mengalami kelumpuhan. Nah, tapi beberapa malam terakhir sebelum kami pulang lagi ke Manila untuk sekolah, waktu itu saya berusaha setiap malam sedapat mungkin saya mampir ke kamarnya, lalu kami ngobrol-ngobrol, lalu biasanya kami berdoa dan nyanyi ya, beberapa buku ende yang dia hafal, kami nyanyi bersama gitu ya. Nah, malam itu dia bilang sama saya, "Kamu kapan pulang?" Saya bilang saya akan pulang besok. Saya sebetulnya pamit, dia bilang besok kami akan pulang gini. Lalu dia bilang begini loh, mungkin kita nggak ketemu lagi. Loh, apa ini? Dia bilang gitu, mungkin kita nggak ketemu lagi. Wah, saya bilang, apa saya nggak usah pulang? Apa saya cancel aja pulangnya? Dia bilang, nggak apa-apa, kamu pulang aja. Terus pergilah sekolah, dia bilang. Lalu dia bilang gini, oh iya, nanti kamu jaga baik-baik istrimu ya, dia bilang gitu. Ini lucu ini bapak saya ini, saya pikir. Iya Pak, saya bilang, saya pasti akan jaga baik-baik lah. Terus dia bilang, kalau nanti saya meninggal, kamu bisa datang nggak? Saya bilang, wah, saya akan usahakan. Tapi kalau memang bapak rasa saya nggak usah pulang, saya nggak usah pulang. Wah, dia nggak. Dia bilang, mau pergilah. Nah, di situ saya merasa dia sudah mengerti bahwa kematian mendekati dia dan dia tidak ingin menyangkalnya. Dia menerimanya. Dia tidak berusaha melakukan apapun. Dia bilang, my time sudah datang. Gitu. Jadi dia menyiapkan diri. Dan itu mungkin membuat dia lebih tenang ketika dia akan meninggal. Seminggu setelah itu, dia memang meninggal. Jadi kami sempat pulang ke Manila, nggak lama kemudian dapat kabar dia meninggal. Salah satu pengalaman saya yang menarik adalah saya punya perpisahan yang baik dengan bapak saya. Tapi itu tetap saja tidak membuat saya merasa tidak kehilangan. Saya kehilangan. Jadi malam itu sebelum kami pulang kami nyanyi bersama, kami berdoa bersama, dan saya merasa itu memang farewell dengan dia. Jadi kami pergi dan perasaan saya campur baur. Waduh, ini nggak enak banget gitu ya. The last time to see bapak saya. Gitu. Dan itu, nah waktu itu akhirnya dia pergi. Gitu. Jadi, nah pas dia belum meninggal itu saya ditelepon misalnya oleh bere saya yang menjaga dan kakak saya, itok saya dan anak-anaknya tinggal dekat rumah di halaman yang sama. Lalu mereka telepon, dia bilang, "Oh, udah nggak bisa ngomong lagi," gitu ya. Lalu saya ambil teleponnya, saya panggil dia, terus dia bilang bisa menjawab dengan suara yang pelan. Lalu saya bilang, "Pak, bagaimana?" Ya, dia bilang, "Saya udah mau pergi." Gitu. "Oh iya Pak," saya bilang, "iya." Saya bilang, "Ya udahlah, Bapak selamat jalan lah," saya bilang. Kita berdoa gitu loh, saya berdoa, lalu saya bilang ya udah. Jadi saya melepas dia dengan doa. Gitu. Dan saya ingat banget itu maghrib gitu ya, kurang lebih jam-jam 7 malam, tutup teleponnya, saya langsung bilang sama Debbie, "Ayo kita kemas yuk." Saya bilang, "Kenapa?" "Bapak sudah mau pergi." Udah. Setengah jam kemudian telepon lagi, "Iya, Bapak udah pergi." Nah, secara psikologis saya mungkin merasa, waduh enak banget ya, bisa farewell. Tetap aja sedih. Tetap aja sedih. Jadi nggak ada kematian yang tepat waktu. Tidak ada cara kematian yang tidak menyedihkan. Ya, psychologically. Ya. Secara sosiologis juga dia akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Anak-anak yang belum dewasa ketika tahu bahwa mereka akan kehilangan ayah, pasti akan
sangat terganggu. Bagaimana kami bisa meneruskan hidup tanpa ayah? Si ayah yang tahu bahwa dia dying akan sangat sakit sekali menyadari bahwa dia akan meninggalkan mereka. Karena dia membayangkan bagaimana anak-anak ini akan hidup tanpa dia. So it's pain. It's very painful. It's very painful. Salah satu abang saya wafat dalam usia yang sangat muda. Dia meninggal ketika berusia 38 tahun. Meninggalkan anak yang masih kecil dan istri yang sedang mengandung. Dan saya melihat pada waktu itu bagaimana dia berusaha setengah mati menyangkal untuk mati, untuk meninggal. Dia tidak mau. Dan tidak mungkin Tuhan akan mengambil nyawa saya sekarang. Bagaimana anak saya, bagaimana nanti anak istri saya akan melahirkan. It's painful. Dia nggak bisa. Sampai detik-detik terakhir kita bisa melihat bagaimana dia nggak rela melepas hidupnya. Very painful. Istrinya juga nggak mau, is denial, tidak mungkin. Denial, nggak mungkin. Mereka menolak, bahkan kita ingin membuat acara semacam perjamuan untuk melepasnya. Nggak mau. We don't want. Nggak mau. Dia tidak boleh mati. It's very heavy. Siapa yang mau menerima itu? Pasti dia tidak bisa membayangkan bahwa kemudian anaknya lahir sehat, dan saat ini anak itu menjadi anak yang baik, belajar bagus-bagus di bangku SMA, bisa masuk sekolah favorit, dan seterusnya. Dan istrinya bisa membesarkan kedua anaknya dengan baik. Nah, nggak ada yang tahu. Ethical. Nah, ethical ini mungkin banyak pertanyaan kepada itu tadi. Sebagian yang berkaitan dengan euthanasia. Bagaimana kita mengambil sikap dengan itu? Pilihan anak atau ibu yang hidup. Bagian dari yang pertanyakan oleh Bang Frans tadi adalah bagian pertanyaan etikal. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Mana yang harus kita putuskan? Ada banyak pertanyaan etis di sekitar kematian yang kadang-kadang membuat kita merasa sangat tidak tahu harus membuat pilihan apa. Nah, ada pertanyaan teologis. Nah, ketika kita bertanya teologis, pertanyaan teologisnya itu adalah, mengapa Allah membiarkan kematian? Mengapa Allah yang baik mengizinkan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang traumatik, yang membuat kita bahkan meragukan bahwa Dia ada dan hadir di tengah-tengah hidup kita? Bagaimana mungkin Allah mengizinkan itu? Salah seorang rekan kerja saya wafat, ya, teman satu kantor saya wafat. Dia wafat dalam posisi dia divorce dengan suaminya, atau separate, tidak officially divorce. Dan suaminya adalah orang asing. Anaknya dia bawa dengan tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Dan sekarang dia meninggal. Anak itu tidak tahu warga negara apa setelah ibunya meninggal. Dan dia tidak kenal dengan ayahnya dengan baik. Why God allows such a tragedy? Saya akan mengatakan, there is something wrong about God. Why? Seluruh pemahaman kita tentang Tuhan nggak bisa merekonsiliasi peristiwa itu dengan baik dan mengatakan, I know God is good. God is not good at the time dalam pengalaman kita. Sulit untuk bernyanyi, God is good all the time, ketika kita melihat peristiwa itu. Dan berkata, where is the good God? Nah, salah satu hal yang paling menarik menjadi orang Kristen adalah ketika kita bisa menempatkan keempat pergumulan ini menjadi sebuah pengalaman yang real dalam hidup kita dan tidak mendinai satu dengan yang lain. Iman yang baik adalah iman di mana kita membiarkan hidup kita berada di dalam sebuah pusaran pergumulan yang mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Dan kita hanya bisa berkata, I don't know. Tapi aku tahu satu dua hal yang cukup bisa membuat aku berpijak dan tidak kehilangan imanku. Joni Eareckson Tada mengatakan, lebih baik aku hidup di kursi roda ini, tapi mengenal Tuhan
daripada aku berjalan sehat tapi tidak mengenal Dia. Itu sebuah cara pendidik. Dia tidak tahu kenapa Allah mengizinkan dia lumpuh seumur hidup ketika dia masih muda. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui bahwa kemudian di masa-masa berikut dalam hidupnya, Tuhan memakai hidup Joni Eareckson Tada menjadi sebuah alat yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang putus asa karena keterbatasan fisik. Dan dia bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu punya future, sekalipun mata kita rabun untuk melihat future itu. Bisa. Ya. Pertanyaan teologisnya adalah sangat sulit. Ya. Nah, jadi ketika kita struggle dengan ini, itu membuat kita bisa mengerti. Ya. Saya kira salah satu pergumulan dalam kematian, berbicara tentang kematian adalah karena keempat hal ini menjadi seperti sebuah blender yang berputar sekaligus, dan kita ada di tengah-tengah pusaran itu. Dan kita berkata, I don't know how to live this way. Dan kita nggak sure. Ya kan? Kematian selalu membuat kita berpikir bahwa banyak hal yang kita tadinya yakin, kita jadi nggak yakin. Ya kan? So that's the struggle. Yeah, the psychological struggle, sociological struggle, ethical struggle, theological struggle. Ada banyak hal yang saya tadi katakan, Alkitab tidak banyak berbicara tentang apa yang terjadi dalam kematian. Dan itu tetap menimbulkan sebuah ruang hampa di dalam hidup kita yang membuat kita berkata, how can we cope with this? Jadi ketika kita berkata kematian itu sungguh pekat dan gelap, saya pikir itu adalah sebuah realita. Jadi Alkitab penuh dengan banyak hal yang kadang-kadang kontradiktif dengan itu. Ya kan? Alkitab menjanjikan bahwa ada hidup yang kekal, tapi itu tidak memberikan izin kepada kita untuk mengakhiri hidup kita sesuka hati atau mengakhiri hidup orang sesuka hati. Ya kan? Hanya gara-gara kita tahu, oh ada hidup yang lebih baik. Kalau gitu ya udah, kita akhiri aja hidup kita. Toh nanti kita dapat hidup yang lebih baik. No, tidak juga. Ya. Jadi Alkitab seperti berkata, ya kematian itu buruk, tapi dia tidak perlu ditakuti. Kematian itu bukan sesuatu yang indah, tetapi dia juga bukan sesuatu yang membuat seluruh hidup kita menjadi kolaps. Nah, hal yang menarik, pernah nggak teman-teman berpikir, saya pernah lama berpikir, ketika Allah berkata, aku adalah hidup, tapi dia sedang mengatakan itu di tengah-tengah rasa sedihnya sendiri dan sedih sahabatnya yang kehilangan saudaranya. Ya kan? Marta sedih karena Lazarus mati, dan ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan, aku adalah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Tapi dia mengatakan itu tidak jauh dari kubur. Memang dalam kasus Lazarus, Yesus membangkitkan dia. Tapi itu tidak menghapus serta-merta peristiwa yang menyedihkan itu. Dan yang paling lucu sebenarnya dalam kisah itu adalah dia dengan sengaja membiarkan Lazarus mati. Karena Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit keras dan dia menunda menyembuhkan Lazarus. Dia memilih untuk membiarkan Lazarus mati dulu, meninggal dulu, baru kemudian dia pergi. Lalu kita berkata, kenapa Tuhan tidak mencegah kematian? Kenapa dia lebih memilih mengizinkan kematian? Tentu kisah selanjutnya menjadi menarik karena Tuhan memakai momen kematian Lazarus itu menjadi sebuah demonstrasi kuasanya atas hidup dan kematian. Tetapi itu berarti sudah membiarkan
saudara-saudara Lazarus meratap dan sakit karena kehilangan. Dan bahkan ketika Yesus datang, mereka berkata, "Oh Guru, sekiranya kau ada di sini pada waktu itu, pasti dia tidak akan mati." Mereka bahkan merasa sangat terluka beberapa hari karena gurunya terlambat. Yesus terlambat. Kita nggak bisa menganulir, itu kan cuma 3 hari. Coba bayangkan 3 hari stres terus. Capek loh. Dan dia merasa diabaikan oleh Yesus. Pada waktu itu dia datang, "Aduh, coba kau ada di sini pada waktu itu. Pasti dia tidak akan mati." Maka Yesus mengatakan, "Akulah hidup. Barang siapa yang ada di dalam aku, dia tidak akan mati." Lalu dia membangkitkan Lazarus. Peristiwa itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mungkin ada tragedi dalam hidup kita, bahkan mungkin kematian, yang dalam tanda petik diizinkan Tuhan dan tidak dicegahnya karena dia punya sebuah tujuan lain. Memang sangat menyakitkan karena kita tidak bisa dengan mudah mengerti tujuan itu. Sekiranya kita tahu persis apa tujuannya, mungkin kita akan lebih mudah. Atau sekiranya pada waktu itu, Yesus akan bilang kepada Marta, "Enggak apa-apa, tenang aja ya, nanti aku akan datang. Dan aku akan membangkitkan dia dari kematian." Yesus tidak melakukan itu. Yesus dengan sengaja membiarkan mereka menangis, meratap, sedih, merasa kehilangan, merasa diabaikan oleh Yesus, dan seterusnya. Semua pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman real yang mereka alami. Dan baru setelah itulah, Yesus menemui mereka dan menunjukkan kuasanya atas kematian. It's painful. Still painful. Nah, apapun pengalaman kita, mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sangat kita cintai, dan kita tidak bisa mengerti. Secara psikologis kita belum bisa berdamai dengan itu. Secara sosiologis kita belum mengerti bagaimana meneruskan hidup tanpa dia. Secara etikal mungkin kita sudah merasa bahwa ada hal-hal yang salah yang kita lakukan yang berkaitan dengan kematiannya, sehingga kita merasa bersalah, tertuduh. Secara teologis kita mencoba mendamaikan diri kita, mengingat ayat-ayat tentang kebaikan Tuhan, tetapi pengalaman kita bertentangan dengan keyakinan kita tentang kebaikan Tuhan, dan itu menjadi sebuah pergumulan batin yang panjang. It is not sesuatu yang mudah. Alkitab menunjukkan ada banyak peristiwa-peristiwa di mana Tuhan tidak mempermudah pergumulan. Dia biasanya kadang-kadang datang untuk membawa sebuah terobosan, tapi tidak mencegah pergumulan itu. Whatever it is, kita tidak tahu. Saya stop lagi, karena memang sudah mau habis waktu kita. Iya, Bang. Bahan Abang sudah selesai kah? Is there anything good in that? Itu pertanyaan kita. Ini bahan terakhir saya. Ini pertanyaan reflektif mungkin. Silakan Mel, saya sudah habis. Oke, Bang. Jadi kalau aku tentang pertanyaan ini, aku pernah membaca di Timothy Keller, Bang. Jadi dia bilang, ya Tuhan aja menyelamatkan kita lewat sebuah kematian. Jadi mungkin itulah salah satu sisi baiknya. Oke. Jadi Bang, sekarang kita jawab pertanyaan tadi dulu, atau kita persilakan teman-teman untuk menyampaikan refleksinya tentang ini. Kita selesaikan pertanyaannya dulu ya, Bang. Iya, Bang. Jadi tadi ada pertanyaan dari Kak Ellen menanggapi pertanyaan Abang tadi tentang si Hosea. Jadi kakak itu bilang, jadi Bang, keputusan Tuhan tentang kematian seseorang berdasarkan kriteria apa? Tidak tahu. Nah, jadi kita bisa melihat, nah ini menarik ya, jadi ada case-case tertentu di mana kita melihat misalnya Allah kelihatan hadir langsung dalam peristiwa hidup dan mati seseorang. Tapi kadang-kadang tidak selalu begitu juga. Ada banyak sekali peristiwa kematian yang dianggap biasa saja. Ya kan? Lalu wafatlah Abraham. Udah habis. Enggak ada apa-apa. Enggak ada dikatakan lalu Allah mendekati Abraham dan melihat
bahwa umurnya sudah habis. Udah enggak. Lalu wafatlah Abraham. Udah. Setelah dia berumur, lalu kemudian wafatlah dia. Nah, kalau kita membaca bahkan di kisah-kisah pertama, di dalam genealogi kejadian, si ini memperanakan, lalu setelah dia wafat, ini. Nah, kalau kita membaca itu, kita melihat bahwa kematian itu seperti sangat natural sekali. Tidak ada hal-hal yang sangat spektakuler dengan itu. Tidak ada intervensi langsung dari Tuhan yang membuat orang hidup atau mati. Dia diciptakan berada di dalam sebuah keadaan natur, di mana kematian itu menjadi sesuatu yang natural buat dia. Justru kalau Allah mencegah kematian itu datang, itu yang menjadi supranatural. Ya kan? Harusnya kita mati, nggak mati, itu ajaib, itu mujizat. Nah, tapi ketika kematian itu menghampiri kita dan kita kemudian akhirnya mati, itu adalah natural, walaupun itu tetap menyakitkan. Ya, death is inevitably. Kematian itu tidak terhindarkan buat kita. Nah, ketika Allah mencegahnya, itu yang disebut dengan mujizat. Gitu. Nah, apa dasar Allah mengizinkan orang hidup dan mati? I don't know. I don't know. Rahasia ilahi, Bang. Jadi rahasia. Ya, saya pikir begitu. Saya pikir begitu. Oke, jadi semoga menjawab ya, Kak Ellen. Bang Effendi sendiri belum bisa lah memberitahukan apa kriteria itu. Ya, jadi barangkali kakak abang dan teman-teman memiliki tanggapan tentang hal ini. Siapa tahu ada memiliki pengetahuan yang lain boleh ditanggapi. Menunggu tanggapan, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Alisa Panjaitan. Bang, seandainya seorang ibu ada penyakit tertentu, misalnya tensi atau diabetes, sehingga dokter menyarankan jangan dulu punya anak. Apakah ketika keluarga itu ingin punya anak dan ketika dilahirkan anak tersebut meninggal, kematian ini masuk kategori mana, Bang? Yang tiga tadi yang Ini Kak Lisa ini membuat pertanyaan yang sulit aja kerjanya ini. Untung ini cuma pengandaian, gitu. Seandainya kan. Nah, seandainya Lisa nggak mengajukan pertanyaan ini, hidup saya jauh lebih ringan malam ini. Nah, di sini saya pikir kalau saya menempatkannya begini. Disinilah saya pikir pilihan suami dan istri itu membuat keputusan yang sulit yang harus mereka putuskan. Nah, keputusan itu adalah keputusan yang mereka harus ambil dengan sadar. Nah, jadi ada yang disebut dengan family decision. Ya kan? Jadi kalau belum ada anak yang lain, maka suami dan istri harus bicara. Dan karena kematian itu selalu berdampak kepada orang-orang di sekitarnya, juga kita perlu berbicara kepada orang lain. Betul, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, tapi hidup kita tidak pernah milik kita sendiri. Hidup kita adalah bagian dari keluarga kita. Ya kan? Jadi tidak ada the true autonomous life, nggak ada. Kita adalah bagian dari kehidupan orang lain. Jadi kita tidak bisa serta-merta memutuskan hidup atau mati hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita mau mengakhiri hidup kita, misalnya, ingatlah bahwa itu akan menimbulkan sakit yang berat kepada orang tua kita. Mereka akan merasa terluka, gagal sebagai orang tua, dan itu bisa menjadi kesakitan yang berkepanjangan seumur hidup mereka, misalnya. Nah, balik kepada persoalan ini, kalau saya akan mengatakan bahwa kedua si suami istri harus tenang mengambil keputusan apakah mereka akan mengikut advis dokter atau mereka akan melakukan sebuah tindakan yang melampaui advis dokter, tapi lahir dari sebuah keyakinan bahwa mungkin pilihan mereka akan berakibat tidak baik. Dan mereka harus ready untuk itu. Nah, jadi menurut saya sih sebaiknya mereka perlu mencari orang lain yang bisa menjadi teman mereka konsultasi, lalu menolong mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang mungkin, yang rasional, tapi juga lahir dari keyakinan iman mereka. Jadi mereka nggak seyakin apapun mereka bahwa Tuhan akan memberi anak dan anak itu akan sehat, belum tentu keyakinan itu akan terjadi. Nah, kalau anak itu kemudian lahir, lalu meninggal,
Nah, mereka harus siap. Ini kematian ini masuk kategori mana? Saya kira, nah waktu kita mengatakan karena pilihan, karena sebabkan orang lain, sekali lagi itu adalah sebuah kematian yang dalam thanatologi disebut dengan kematian memang disebabkan langsung, deliberate action of somebody else, gitu ya. Nah, tapi ketika ini kan dia bukan deliberate, ya. Ini adalah sebuah pertimbangan etis, ya. Kalau saya memilih ini, lalu kemudian ternyata anak ini, apakah saya bisa membenarkan pilihan saya nanti? Apakah saya bisa berdamai dengan diri saya nanti kalau seandainya anak ini meninggal? Nah, itu lebih penting dipertimbangkan. Gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu. Oke, Bang. Jadi, ya. Oke, Bang. Ini sekalian aku rangkum aja ya, Bang, beberapa pertanyaan biar Abang sekali menanggapi. Tapi sebelumnya ada dari Kak Merian, katanya dia mau bertanya langsung, Bang. Wah, silakan Kak Merian. Sebelum bertanya boleh nyanyi lah Kak Merian. Ya, kepada Kak Merian kami persilahkan, Kak. Halo, Kak. Ya, makasih Emelda. Makasih Bang Pendi. Bang, tadi sebenarnya yang di pertanyaan dari sesi 1 yang mau saya tanyakan. Karena Abang ada sampaikan bahwa ya kalau untuk orang tua atau ya saudara yang sudah meninggal lah ya orang-orang yang sudah meninggal, kita percaya mereka sudah ada di surga bersama Bapa di surga dan sangat berharap kita baik-baik saja. Terus Abang ada sampaikan bahwa yaitu sebenarnya secara abstrak ya. Dan maksudku dan itu juga yang saya sendiri alami ya kalau mengingat maksudnya kematian orang tua sangat kadang menurutku juga berlebihan mungkin sedihnya gitu. Jadi harusnya sebagaimana sebenarnya Bang? Maksudnya abstrak di situ juga maksud Abang gimana? Makasih Bang Pendi. Ya, jadi waktu saya mengatakan adalah, kenapa saya katakan abstrak? Karena itu tadi, ini mungkin bagian dari pertanyaan gitu ya, pertanyaan dari Kak Ellen Batubara misalnya. Apa yang terjadi kepada orang yang setelah mati? Ya kan? Nah, sekali lagi, kita tidak punya catatan yang sangat eksplisit apa yang sesungguhnya dialami oleh orang-orang yang sekarang sudah mati. Ya kan? Nggak ada spesifik. Nah, jadi kita hanya memiliki beberapa catatan-catatan yang tidak instruksional dan tidak lengkap gitu. Beda ketika kita berbicara tentang apa yang terjadi nanti setelah Yesus datang kedua kali, itu lebih clear gambarnya. Gitu. Itu lebih clear gambarnya. Nah, kalau saya membaca itu, seolah-olah saya ingin melihatnya begini. Kelihatannya Alkitab ingin sangat berfokus kepada kita, berbicara tentang bagaimana harusnya kita hidup di dunia ini. Itu menjadi fokus perhatian Alkitab. Ketimbang bertanya dengan apa yang terjadi kalau nanti kita mati. Nah, itu kita kembali kepada sebuah keyakinan berdasarkan pernyataan yang Tuhan nyatakan sendiri di dalam kitab suci, bahwa Allah itu baik. Dia digambarkan sebagai Allah yang mempunyai judgment yang adil. Orang yang benar akan mendapatkan tempat yang layak, yang baik di rumah Bapa, ya kan? Dan orang-orang yang tidak baik dikatakan dia akan tinggal di tempat yang gelap, di mana gertak gigi akan ada di sana terus. Hades, Sheol, ya, tempat yang gelap. Nah, apa persisnya tempat gelap itu kita nggak tahu. Apakah tempat gelap itu berarti mereka akan mengalami penyiksaan, kita nggak tahu detailnya. Tapi kata-kata tempat yang gelap cukup untuk menggambarkan bahwa itu bukan tempat yang baik. Nah, kebalikannya ada tempat yang nyaman. Ya. Jadi gambaran tentang perumpamaan ya. Jadi Lazarus yang mati itu menarik ya. Yang satu di Yohanes, yang satu di Lukas. Jadi apakah itu Lazarus yang mati sama dengan Yohanes di sini? Saya rasa itu
Nggak tahu. Yesus mungkin hanya menyebut aja, udah sebut aja namanya Lazarus. Ada orang kaya dari miskin, Lazarus mati, yang kaya mati, gitu kan? Nah, Lazarus digambarkan orang mati karena dia benar. Yang paling menarik sebenarnya dia tidak digambarkan sebagai orang benar, tapi lebih kepada orang miskin. Dia kemiskinan, lalu tapi digambarkan orang miskin sering sekali berharap kepada Tuhan. Itu adalah sebuah analoginya. Kemudian dia dekat kepada Tuhan, lalu dia dibawa kepada pangkuan Abraham. Nah, itu saja yang kita tahu. Kepada orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, Yesus cuma mengatakan, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. But what Firdaus exactly, kita nggak tahu. Ya, kita hanya tahu berarti itu adalah tempat yang baik di mana orang itu, kalau nanti dia mati, dia akan bertemu dengan Yesus. Dan Yesus akan tinggal bersama dengan di Firdaus. Di mana itu Firdaus, apa wujudnya, kita nggak tahu. Tapi logika kita kan mengatakan, kalau kita bersama dengan Tuhan, masa sih tempat itu menakutkan, kan nggak mungkin. Tempat itu pasti tempat yang baik. Nah, jadi kita hanya diberikan gambaran-gambaran garis besar yang membuat kita cukup yakin bahwa kalau kita bagian dari orang-orang yang diselamatkan, kalau kita mati, kita akan berada di sebuah tempat yang baik bersama dengan Allah. Nah, teologi Kristen mempunyai banyak sekali arena pembicaraan di sini. Ya. Saya kira sebagian dari pertanyaan ini akan dijawab minggu depan ketika Bang Denny membawa topik tentang life after death. Ya kan? A quest of afterlife and eternity. Nah, itu pertanyaan kita minggu depan. Jadi sebagian dari pertanyaan teman-teman ini akan dijawab pertanyaannya minggu depan. Nah, pembicaraan kita hari ini lebih kepada bagaimanakah kalau begitu kita harusnya menghadapi kematian. Nah, tadi kita melihat bahwa kematian itu pertama sekali adalah bagian daripada sifat natur kita sebagai manusia. Ya kan? Nah, kita semua manusia datang ke dunia melalui satu pintu, yaitu kelahiran. Dan semua manusia akan keluar dari dunia ini melalui satu pintu yang sama, yaitu kematian. Ya. Itu adalah kutipan dari ayat kitab-kitab apokripa, ya. The Book of Wisdom, tidak ada dalam Alkitab kita, tapi itu disebut kitab apokripa, ya. Kitab kebijaksanaan Salomo. Jadi semua manusia datang melalui satu pintu, yaitu kelahiran, dan semua manusia akan meninggalkan dunia ini melalui satu pintu, yaitu kematian. Jadi dia mau mengatakan bahwa lahir dan mati itu adalah sebuah pengalaman jamak semua manusia. Dan kita menjalaninya dengan biasa saja. Yang menarik, antara lahir dan kematian digambarkan sebagai dua poros yang bertentangan. Setiap kelahiran dia mendatangkan kesukaan, dan setiap kematian dia meninggalkan kedukaan. It's life. It's life. Tapi yang menarik adalah death is not the end of everything. Death is not the end of everything. Nah, jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya awareness tentang death dan hope beyond death. Tidak ada makhluk lain. Itu yang saya rasa membuat kita selalu mendekati masalah kematian dengan serius. Because we are human being. Ya kan? Yang lain nggak pernah. Nggak ada makhluk lain yang pernah mempersoalkan kematian seserius kita. Hanya kita. Karena kita adalah satu-satunya makhluk yang punya awareness tentang death. Jadi saya pikir itu adalah, is there anything good in death? Kalau teman-teman ditanya, nah saya mau buat survei. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, please mention apa hal yang baik dari kematian. Ada yang mau tulis nggak di chat? Menurut teman-teman apa sih yang baik dari kematian? Ada yang mau tulis nggak? Nggak ada.
Ada Bang, dari aku tuh Bang, bertemu dengan Kristus. Ada itu Bang, Bertemu dengan Tuhan kita, bertemu Kristus, oke. Anything else? mengakhiri penderitaan. Ya, it's release from pain, ya. Ya, itu salah satu keyakinan kita. Bebas dari penderitaan, ya. Kita memulai perjalanan kepada kekekalan, ya, memulai hidup kekal, ya. Betul. Ya. Memahami Tuhan lebih baik, ya. Bebas dari penderitaan, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, bertemu dengan yang terkasih, selesai tugas di dunia, yep, memasuki dunia lain. Nah, ini juga sebuah pengalaman baru ya, kita ya kan, siklus kehidupan, ya, it's a cycle. Kita penuh siklusnya ya. Jadi kita selesai lahir, mati, kita menyelesaikan sebuah siklus. Memiliki kehidupan yang baru dan lebih bahagia. Bagi saya kematian adalah sebuah pesan yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa time is limited. Life is very, very precious untuk dijalani dengan baik. Ya kan? Jadi menurut saya kematian itu selalu mengatakan bahwa, hey, hidup itu sangat baik. Jalanilah dengan joyful, dengan beautifully, dengan the best that we can. Karena one day life will end and there is no second life. There is no second life like this. Nggak ada lagi. Kita nggak akan pernah ketemu lagi dalam pertemuan malam ini persis seperti ini sampai kapanpun lagi. Jadi setiap hidup itu adalah sebuah momen yang tidak bisa repeating. Jadi very valuable. Jadi kalau menurut saya bagus banget kalau kita bisa menjalaninya. Ketenangan, kematian mengakhiri kesempatan berbuat berkarya, yep, many things. Ya. So teman-teman, life is beautiful, death is not beautiful, but life. Tapi that is not the end of everything. Ya. Jadi the story to be continued minggu depan. Ya kan? Apa yang akan terjadi sekiranya kita sudah bertemu dengan kematian? So, stay tune ya. Minggu depan kita ketemu ngobrol-ngobrol ya bareng dengan Bang Denny. Kita akan bicara tentang topik ada apa di balik kematian. Thank you, teman-teman. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan-kekurangan dan terima kasih untuk pertanyaan, untuk partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang kelanjutan dari topik kita malam ini. Ya, kepada kakak dan abang, mohon jangan keluar dulu, kita akan tutup dengan doa dan kita lihat dulu publikasi untuk minggu depan. Jadi berbicara tentang kematian ini tidak berhenti sampai di sini, karena sebagai orang Kristen kita punya pengharapan setelah kematian dan itu akan kita bahas ke minggu depan. Boleh dimunculkan publikasinya kepada Bang Tian, atau boleh dilihat juga di Instagram ya, Meja Belajar. Nah, ini untuk topik kita minggu depan. Kami berharap kakak dan abang tetap yang sudah join hari ini tetap join dan boleh mengajak teman-teman yang lain. Nah, untuk pertanyaan Kak Christine, Kak Ellen tadi kan belum terjawab. Kenapa? Karena di sini akan kita bahas lebih dalam. Itu aja sih ya kan Bang? Ya. Ya. Nah, kemudian kita akan menutup diskusi kita malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada kakak dan abang yang sudah menyediakan waktu untuk join. Untuk doa penutup, kami mengundang Kak Erna. Masih adakah? Kak Herna ya Bang tadi namanya. Ya. Oh iya Kak Herna. Ya Kak, kami meminta kakak untuk menutup diskusi kita malam ini dengan doa. Mari kita bermalam hari ini pemaparan yang sudah boleh anakmu, Bang Fendi, boleh sampaikan kepada kami. Dan kami tahu bahwa
eh, benar bahwa ketakutan akan kematian itu mungkin pernah menghampiri kami, tapi kami bersyukur karena Kristus sudah mati bagi kami, menyelamatkan kami dan memberikan harapan bahwa setiap yang percaya kepadamu memiliki kehidupan yang kekal. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dan biarlah itu membuat kami dengan iman memandang kepada Tuhan bahwa hidup yang kami jalani saat ini adalah anugerah Tuhan. Kami boleh menjalaninya dengan penuh syukur dan percaya bahwa ketika nanti waktunya Tuhan akan memanggil kami, kami boleh tetap dalam keadaan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemaparan pada malam hari ini yang sudah sangat memberkati kami, dan berdoa biarlah Tuhan sendiri yang berbicara lewat Roh Kudus-Mu, memberi pengertian yang lebih lagi dalam waktu-waktu yang akan datang lewat komunitas meja belajar ini. Kami mengucap syukur buat anak-anak Tuhan yang sudah memberi waktunya untuk berdiskusi, bahkan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan materinya buat kami. Kami berdoa Tuhan yang terus memberkati pelayanan Bang Pendi dan pergumulan dalam keluarga juga Tuhan sertai. Terima kasih Bapak untuk waktu ini. Kami sungguh mengucap syukur dan mau menutup pertemuan kami pada malam hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Amin. Amin. Thank you Kak Erna. Terima kasih Bang Effendi sudah Thank you teman-teman. Terima kasih Makasih Bang Pendi, makasih Melda. Thank you. Terima kasih Bang Pendi, terima kasih Melda. Wah, Thank you Bang ya. thank you Bran. Minta foto Iya. Bang. Oh, kita Ya, foto, belum boleh foto ya. foto. Aduh, mau difoto katanya. Sabar dulu lah. Ya. Oke. Atur gaya.